Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Yasmin Amanu dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi saya dengan kelompok saya yang berjudul Pusat Pertanggungjawaban, yaitu ada pusat biaya dan pusat pendapatan. Adapun anggota-anggota saya yaitu Karisdian Zulkarnain dan Gusti Arya Lutfi. Untuk daftar isi dari presentasi hari ini yaitu ada perkenalan yang sudah saya lakukan tadi, dan kedua ada pembahasan, ketiga ada pembahasan tentang studi kasus, dan terakhir penutupan. Kita langsung masuk saja ke pembahasan. Pertama, pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban adalah satu unit organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer pertanggungjawaban. Umumnya, sebuah perusahaan terdiri dari beberapa pusat pertanggungjawaban yang masing-masing ditunjukkan dalam satu kotak dalam bagian struktur organisasi. Pusat pertanggungjawaban ini membentuk suatu hierarki. Tingkat terendah adalah pusat pertanggungjawaban untuk unit, seksi, bagian, atau unit organisasi kecil lainnya. Dan tingkat yang lebih tinggi adalah tingkat departemen, unit usaha, atau divisi. Sifat-sifat pusat pertanggungjawaban, yaitu suatu pusat pertanggungjawaban menggunakan suatu input tertentu, sejumlah bahan baku, tenaga kerja, dan jasa lainnya untuk menghasilkan output yang bisa berupa barang atau jasa. Dalam proses pengerjaannya diperlukan juga modal kerja seperti persediaan, piutang, peralatan, dan aset lainnya. Pusat pertanggungjawaban menghasilkan output yang bisa disebut barang jika dapat dilihat dan jasa jika tidak dapat dilihat. Setiap pusat pertanggungjawaban mempunyai output bagian produksi pada suatu perusahaan manufaktur yang menghasilkan suatu barang. Bagian administrasi akuntansi, outputnya berupa sebuah jasa. Barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu pusat pertanggungjawaban bisa diserahkan ke pusat pertanggungjawaban lain dalam satu organisasi dan bisa dijual kepada pihak luar. Pendapatan dalam hal ini merupakan jumlah yang diperoleh dari penjualan suatu output. Tipe-tipe pusat pertanggungjawaban, yaitu ada 4. Pertama, pusat pendapatan atau revenue center. Yang kedua, pusat biaya atau expense center. Ketiga, pusat laba atau profit center. Dan yang keempat, pusat investasi atau investment center. Kita masuk pada bagian pusat pendapatan. Pusat pendapatan merupakan pusat pertanggungjawaban di mana outputnya diukur dalam unit moneter, tetapi tidak dihubungkan dengan inputnya. Karena pusat pendapatan adalah organisasi pemasaran yang tidak mempunyai tanggung jawab terhadap laba. Dalam sebuah organisasi fungsional, Departemen Pemasaran merupakan pusat pendapatan. Sementara dalam organisasi divisi, bagian pemasaran divisi juga merupakan pusat pertanggungjawaban. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Karisdian Zulkarnain. Baik, mengenai pusat biaya adalah suatu pusat pertanggungjawaban di mana input atau biaya diukur dalam unit moneter, namun outputnya tidak diukur dalam unit moneter. Secara umum, pusat biaya dapat dibedakan menjadi pusat biaya teknik ataupun pusat biaya standar, dan pusat biaya kebijakan. Kemudian, pemilihan pusat biaya seperti ini mengacu pada dua jenis biaya yang kita ketahui, yaitu biaya teknik dan biaya kebijakan. Mengenai pusat biaya teknik. Pusat biaya teknik atau pusat biaya standar adalah pusat biaya yang sebagian besar biayanya mempunyai hubungan fisik yang erat dengan output yang dihasilkan. Pusat biaya ini biasanya ditemukan pada perusahaan manufaktur yang menghasilkan suatu barang, misalnya departemen produksi. Namun tidak tertutup kemungkinan untuk biaya yang terjadi pada usaha jasa, seperti jasa penyimpanan barang dan distribusi. Lalu ada pusat biaya kebijakan. Pusat biaya kebijakan adalah pusat biaya yang sebagian besar biaya yang terjadi tidak mempunyai hubungan yang erat dengan output yang dihasilkan. Contoh pusat biaya kebijakan adalah unit administratif dan unit pendukung, seperti Departemen Akuntansi, Departemen Hukum, Departemen Hubungan Industrial, dan Departemen Hubungan Masyarakat, dan Departemen Penelitian dan Pengembangan, serta Departemen Pemasaran. Output suatu pusat biaya kebijakan tidak dapat diukur dengan nilai moneter. Kemudian juga ada pusat biaya administratif dan umum. Pusat administratif dan umum merupakan pusat-pusat pertanggungjawaban yang berfungsi sebagai penentu strategi dan kebijakan, perencanaan, pengarahan, dan pengendalian kegiatan organisasi ataupun perusahaan.
Contohnya seperti manajemen puncak, manajemen divisi, departemen akuntansi dan keuangan, departemen pengendalian umum, dan departemen humas. Kemudian ada pun kesulitan dalam pengendalian terhadap biaya administrasi dan umum. Yang pertama, kesulitan dalam pengukuran keluaran secara kuantitatif. Sesuai dengan kegiatan yang dilakukan oleh pusat administrasi dan umum, yang pada umumnya berupa jasa, maka biaya yang terjadi tidak mempunyai hubungan yang erat dengan keluarannya, sehingga tidak dapat dibuat suatu standar sebagai tolak ukur keuangan. Anggaran yang diajukan oleh pusat administrasi dan umum hanya menunjukkan pada kesanggupannya untuk melaksanakan tugas sesuai yang diselenggarakan. Oleh karena itu, anggaran bagi pusat administrasi dan umum bukan merupakan tolak ukur efisiensi dan efektivitas pusat biaya. Untuk penyampaian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Gusti Arya Lutfi. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan bacaannya. Kesulitan pengendalian terhadap biaya administrasi dan umum. 2. Tidak adanya kesesuaian antara tujuan pusat administrasi dan umum dengan perusahaan secara keseluruhan. Apabila diperhatikan, anggaran yang dibuat oleh pusat administrasi dan umum dari waktu ke waktu akan semakin meningkat. Jumlahnya dengan keluaran yang sangat sulit untuk diidentifikasi peningkatannya. Hal ini mengakibatkan ketidaksesuaian antara tujuan pusat administrasi dan umum dengan tujuan perusahaan. Pusat penelitian dan pengembangan. Penelitian dan pengembangan atau Litbang adalah kegiatan penelitian dan pengembangan yang memiliki kepentingan komersial dalam kaitannya dengan riset ilmiah. Maaf teman-teman, sepertinya jaringan teman saya lagi bermasalah. Saya akan mengambil alih ya. Itu Pusat Penelitian dan Pengembangan. Penelitian dan Pengembangan atau Litbang adalah kegiatan penelitian dan pengembangan yang memiliki kepentingan komersial dalam kaitannya dengan riset ilmiah murni dan pengembangan aplikatif di bidang teknologi. Litbang memegang peranan penting dan menjadi indikator kemajuan dari suatu bangsa. Biaya penelitian dan pengembangan dengan sendirinya bukan merupakan aktiva tak berwujud. Akan tetapi menghasilkan pengembangan sesuatu yang harus dipatenkan atau diberi hak cipta seperti produk baru, proses, ide, rumus, komposisi, atau hasil sastra. Kelebihan dari penelitian dan pengembangan. Yang pertama, mampu menghasilkan suatu produk yang memiliki nilai validasi tinggi karena produk tersebut dihasilkan melalui serangkaian uji coba di lapangan. Yang kedua, selalu mendorong proses inovasi produk yang tiada henti sehingga diharapkan akan ditemukan produk sesuai dengan tuntutan kekinian. Yang ketiga, penghubung antara penelitian yang bersifat teoritis dengan penelitian yang bersifat praktis. Kekurangan dari penelitian dan pengembangan sendiri itu ada: 1. Memerlukan waktu yang relatif panjang karena prosedur yang dilakukan relatif kompleks. Yang kedua, tidak mampu digeneralisasikan secara utuh karena pada dasarnya penelitian dan pengembangan pemodelannya hanya pada sampel, bukan pada populasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Gusti Arya Lutfi. Baik, saya akan melanjutkan ya. Pusat pemasaran, aktivitas pemasaran pada dasarnya dikelompokkan atas dasar dua bentuk pemasaran.
Satu bentuk aktivitas adalah kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan permintaan yang biasa disebut kegiatan mengisi pasar atau order filling, atau kegiatan logistik. Satu bentuk lainnya adalah usaha untuk memperoleh order atau penawaran. Kedua hal ini merupakan kegiatan pemasaran yang sesungguhnya yang kemudian disebut kegiatan mencari order atau penawaran order atau order getting. Kegiatan pusat pemasaran. 1. Kegiatan logistik. Kegiatan logistik adalah kegiatan memindahkan barang dari perusahaan ke pelanggannya dan pada saatnya menagih. Kegiatan tersebut termasuk transportasi distributor ke gudang, pengapalan, dan pengiriman serta berkaitan dengan fungsi kredit dan penagihan piutang. 2. Kegiatan pemasaran. Kegiatan pemasaran adalah kegiatan untuk memperoleh order. Mereka termasuk pengawasan kegiatan pemasaran, melakukan framing, supervisi dari tenaga salesman, iklan, dan promosi penjualan. Kegiatan ini mempunyai karakteristik yang penting yang bisa mempengaruhi kegiatan pengendalian manajemen. Studi kasus. Penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada PT Pos Indonesia atau Persero Cabang Manado. Kebijakan yang diterapkan pada PT Pos Indonesia Persero dalam penyusunan target pendapatan adalah target pendapatan eksploitasi dan target pendapatan investasi. Program kerja dan target pendapatan adalah merupakan rencana kerja yang menjadi sasaran organisasi. Pengukuran dan pengendalian. Target pendapatan yang sudah disahkan merupakan komitmen untuk dilaksanakan apabila terdapat target yang belum terrealisasi. Maka target tersebut hanya dapat dipakai setelah diajukan kembali pada tahun berikutnya dan disahkan. Pembahasannya Pembahasan. PT Pos Indonesia Persero Cabang Manado adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Berdasarkan hasil penelitian pada PT Pos Indonesia Persero Cabang Manado, perusahaan menerapkan akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat penilaian kinerja pusat-pusat pertanggungjawaban. Terlebih khusus dalam penelitian ini membahas tentang pusat pendapatan. Berikut ini penerapan akuntansi pertanggungjawaban yang ditetapkan pada pusat pendapatan oleh PT Pos Indonesia Persero Cabang Manado. Pusat pertanggungjawaban adalah unit organisasi yang dikepalai oleh seorang manajer pusat pertanggungjawaban. Pemisahan pusat pertanggungjawaban digunakan untuk membantu memudahkan penilaian kinerja suatu pusat pertanggungjawaban. Keberhasilan pusat pertanggungjawaban diukur berdasarkan kriteria efisiensi dan efektivitas. Dalam hal ini, laba merupakan ukuran efisiensi sekaligus efektivitas karena menyangkut input dan output-nya. Berdasarkan hubungan input dan output tersebut, pusat pertanggungjawaban diklasifikasi menjadi 4, yaitu pusat pendapatan atau revenue center, pusat biaya atau expense center, pusat laba atau profit center, dan pusat investasi atau investment center. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada rekan atau teman yang ingin bertanya, saya persilahkan.